Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini yang sudah lazim pula dikenal dengan sebutan nama Tuan Guru Haji Ayan, lahir di Pematang Karangan pada menjelang subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 1351 Hijriah atau bertepatan tahun 1933 di Miladiah. Ayahanda beliau bernama Haji Ali bin Haji Sanusi yang berasal dari kampung Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan ibunda beliau bernama Basrah Putri Haji Badar yang berasal dari Pematang Karangan, Kecamatan Tapin Tengah. Beliau dilahirkan dari keluarga yang taat beragama dan sangat memperhatikan pentingnya pendidikan agama, sehingga hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan beliau dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan disiplin yang tinggi dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua beliau. Meskipun kehidupan orang tua beliau yang berada pada sebuah yang cukup terpencil dan kondisi ekonomi yang pas-pasan, mata pencaharian orang tua beliau hanya sebagai petani, namun mereka mempunyai kawasan yang luas tentang arti pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama. Yang pertama, riwayat pendidikan setelah tampak pertumbuhan bakat dan kecerdasan beliau, terutama dalam hal pemahaman agama dan semangat yang tinggi untuk memperdalam ilmu-ilmu agama, maka orang tua beliau senantiasa memberikan dorongan dan dukungan untuk terus belajar guna mencapai pengetahuan ilmu agama yang tinggi. Ternyata apa yang diharapkan oleh orang tua beliau agar anak beliau menjadi orang yang berilmu dapat disikapi dan dipenuhi oleh Muhammad Aini. Hal ini telah terbukti menamatkan pendidikan baik formal maupun non formal. Bahkan beliau dapat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Adapun pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah pendidikan dasar, adalah lembaga pendidikan untuk tingkat dasar pada zaman penjajahan Jepang yang berada di kampung Pandahan, sekitar kurang lebih 4 km dari kampung Pematang Karangan. Beliau belajar di sekolah tersebut selama 3 tahun yang dimulai dari tahun 1942 sampai 1943. Madrasah Kuliatul Muallimin merupakan lembaga pendidikan agama yang berada di kampung Tambaruntung. Ia menuntut ilmu di madrasah ini selama 5 tahun, mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Seiring dengan kecerdasan dan bakat beliau dalam permasalahan agama, di samping belajar madrasah Kuliatul Muallimin, beliau juga memperdalam ilmu agama seperti tauhid, fikih, akhlak, tasawuf dengan datang ke rumah guru beliau. Adapun guru-guru beliau di antara lain Tuan Guru Haji Abdullah Siddiq. Beliau pernah bermukim dan menuntut ilmu agama di Mesir selama kurang lebih 10 tahun. Tuan Guru Haji Hidayatullah, pendiri dan pengasuh Madrasah Kuliatul Muallimin di Tambaruntung. Tuan Guru Haji Hidayatullah, pendiri dan pengasuh Madrasah Kuliatul Muallimin di Tambaruntung. Tuan Guru Haji Bijuri, beliau di samping sebagai guru juga adalah mertua Tuan Guru Haji Muhammad Aini. Tuan Guru Haji Samsuni di Tambaruntung. Tuan Guru Haji Ali Mashur di Limau Gulung, Timbaan. Tuan Guru Haji Mahfuz. Tuan Guru Haji Asy'ari di Sarawi. Tuan Guru Haji Asmuni di Tambaruntung. Menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Setelah menamatkan pendidikan agama di Madrasah Kuliatul Muallimin di Desa Tambaruntung selama 5 tahun,
Beliau kemudian meneruskan pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, menjalani pendidikan yang terpisah dengan kedua orang tua. Bekal yang diberikan agar sedapat mungkin untuk mencukupi, karena orang tua hanya sebagai petani. Namun meski demikian, dengan niat yang tulus dan ikhlas, tekad dan kemauan yang keras untuk memperdalam ilmu pengetahuan, dukungan orang tua serta doa yang disampaikan, maka kendala pada waktu itu dapat dilalui dengan kesabaran dan tawakal. Berkat sabar dan tawakal itulah kesuksesan dapat diraih, yaitu dengan menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama 6 tahun yang dimulai tahun 1950 sampai 1956. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat cinta dengan ilmu, karena sejak kecil orang tua ditanamkan sikap dan dorongan untuk terus-menerus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam, baik secara formal maupun mengaji kepada guru-guru agama. Hal ini pun beliau lakukan tatkala menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di samping menuntut ilmu secara formal di pesantren, ia juga memperdalam berbagai cabang ilmu dengan cara mendatangi guru-guru. Adapun guru-guru yang pernah mengajari baik di pondok pesantren maupun di tempat guru selama menuntut ilmu di Martapura antara lain Kiai Haji Saman Mulia, Kiai Haji Syarwani Abdan, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Salman Jalil, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, Tuan Guru Haji Azhari Guru Jahri, Tuan Guru Haji Salman Yusuf, Tuan Guru Haji Marzuki, Tuan Guru Haji Muhammad Nasrun Tahir, yang merupakan guru dalam bidang qiraat Al-Quran. Selepas beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Martapura, ternyata bukan akhir kegemarannya dalam menuntut ilmu-ilmu agama. Beliau secara rutin dan istiqamah mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Di samping mengaji kepada Kiai Haji Saman Mulia selama kurang waktu 24 tahun, beliau mengikuti pengajian agama yang dipimpin Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yakni mulai tahun 1976 sampai beliau mendekati akhir hayat. Beliau mulai mengikuti pengajian guru sekumpul yang dimulai dari lokasi di daerah Keraton Martapura sampai yang dilaksanakan di Mushola Ar-Raudhah Sekumpul Martapura. Sikap yang ditanamkan oleh kedua orang tua beliau ternyata sangat melekat pada kepribadian beliau, sehingga tidak heran kalau beliau sangat memperhatikan masalah pengaturan waktu, yaitu kapan untuk keluarga, mengajar ilmu, serta menuntut ilmu. Lebih-lebih selama pada saat beliau mengaji bersama secara khusus kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, sekaligus yang memimpin rohani beliau. Dalam suatu kesempatan beliau pernah mengatakan, "Alhamdulillah, semangatku untuk menuntut ilmu tidak pernah berubah semenjak dulu hingga sampai ke usia tua. Yang berubah hanyalah kondisi tubuh, kalau semangat malah semakin meningkat." Hal ini merupakan wujud dari pengalaman dari kandungan ajaran Rasulullah SAW, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Tuntutlah ilmu dari buayan ayunan sampai ke liang lahat." Dari perjalanan waktu yang cukup panjang dalam menggali dan memperdalam ilmu, begitu syarat dan banyak ilmu yang serta amalan bersanad-sanadnya yang beliau peroleh dari Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, sehingga dengan penuh hormat dan tawadhu'nya beliaunya terhadap guru-guru beliau sering mengatakan bahwa keadaan kehidupanku ini alhamdulillah semuanya berkat paguruan. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa hormat, adab, dan tawadhu beliau kepada guru-guru beliau, sehingga tidak heran pula beliau sangat disayangi dan dicintai oleh guru-guru beliau. Bukti bahwa guru begitu sayang kepada beliau adalah ketika ia menunaikan rukun Islam yang kelima atau naik haji. Guru sekumpul sering
menyebut namanya padahal beliau tidak berada di pengajian tersebut. Demikian juga ketika guru sekumpul masih hidup dan Tuan Guru Haji Muhammad Aini sudah meninggal dunia, anak cucunya diundang ke kediaman guru sekumpul. Ketika hendak pulang, guru sekumpul berpesan kepada anak tertua, titipkan salam kepada Tuan Guru Haji Muhammad Aini, Guru Ayan. Sikap kepribadian. Seperti diketahui, setelah menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, beliau kembali ke kampung halaman membawa bekal ilmu yang cukup untuk menjalani kehidupan sebagai seorang petani di samping berkhidmah dengan ilmu. Karena menurut beliau, ilmu adalah untuk diamalkan dengan ikhlas, bukan sebagai tujuan dan hujjah, tetapi ilmu sebagai jalan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kawin dengan Hajah Siti Aminah, putri Haji Bijuri, yang merupakan anak guru beliau. Dari perkawinan tersebut melahirkan 9 orang anak. Tuan Guru Haji Ibrahim, Hajah Ramlah, Ustadz Haji Muhammad Hasnan, Ustadz Haji Muhammad Syahminan, Hajah Hamdanah, Haji Muhammad Tahir Zaki, Hajah Rafiqah Arfah, Hajah Rajabiyah. Figur Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini atau Guru Ayan, putra Haji Ali, sungguh mempunyai kehidupan dan kepribadian yang mengagumkan. Sebagai mubaligh, dai terkenal sekaligus ulama, ia mampu menjalani hubungan baik dan harmonis dengan siapa saja, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat biasa. Sebagai tokoh karismatik, beliau tidak pernah menginginkan kedudukan menjadi pegawai atau pejabat di lingkungan pemerintahan. Namun beliau sangat mendukung kebijakan pemerintah yang adil, baik dan benar. Begitu pula halnya dengan masalah politik. Beliau mampu bersikap netral dan beliau juga memilih kedudukan non-formal sebagai tokoh ulama yang mengayumi semua kelompok dan golongan serta membawa masyarakat menuju khairul ummah. Hal ini merupakan suatu pilihan sikap yang sangat berani, tegas dan istiqamah, di mana saat pemerintahan pada masa itu ada kecenderungan menjadikan ulama untuk kepentingan pemerintah dan politik. Di samping itu, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, beliau selalu bersikap jujur apa adanya. Beliau selalu mengatakan kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Beliau juga mempunyai sikap yang sangat disiplin dan teguh memegang janji. Beliau sangat tidak suka didustai, apalagi berdusta kepada orang lain. Dari pergaulan, beliau telah banyak memberikan contoh teladan karena dalam pergaulannya di masyarakat senantiasa membawa misi atau tujuan tertentu untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai ilustrasi gambaran, sesuai ketika beliau pernah membaur dengan masyarakat, mengadakan kegiatan permainan rakyat bagasing. Masyarakat bingung mengapa beliau ikut bermain gasing. Malah dalam suatu pengajian, murid bertanya hukumnya dari sisi agama bermain gasing. Beliau tidak menjawab karena tujuan untuk menjalin silaturahmi masyarakat yang kurang harmonis masih berjalan dan diupayakan. Setelah masyarakat kembali dapat menjalin silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kondisi lapisan masyarakat, akhirnya apa yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan masalah umat. Kejadian di atas merupakan bentuk dalam mengikuti orang-orang saleh terdahulu dalam berdakwah, menyesuaikan kegemaran yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau Wali Songo berdakwah dengan wayangnya, maka ia mempererat dan memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui kegiatan bagasing. Pada sisi lain, dalam kehidupan bermasyarakat,
Beliau dikenal dekat dengan masyarakat karena ia memang ingin dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang juga melakukan apa yang dilakukan kebanyakan masyarakat seperti bertani, menangkap ikan dengan cara memancing, menjambi, mendandang, serta mahalawit. Itu semua merupakan bentuk riyadhah dalam menapaki jalan para orang saleh dan para ulama yang menghimpun antara syariat, tariqat, dan hakikat serta ma'rifat. Usaha pengembangan syiar Islam, bidang dakwah. Masyarakat Pematang Karangan sejak dulu termasuk masyarakat yang religius, agamis. Sejak 10 tahun yang lalu di Pematang Karangan telah berlangsung kegiatan babacaan atau pengajian agama yang istilah sekarang disebut dengan Majelis Taklim yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Bijuri Putra Dalusman setiap hari Jumat pagi yang bertempat di Musalla Langgar Darul Aman. Tuan Guru Haji Bijuri dengan penuh kesabaran membimbing masyarakat Pematang Karangan dan sekitarnya dengan berbagai macam ilmu agama seperti tauhid, fikih, tasawuf. Sekitar tahun 1968, Tuan Guru Haji Bijuri berpulang ke rahmatullah dalam usia kurang lebih 80 tahun dan dimakamkan di samping musala Darul Aman yang dibangun beliau. Setelah meninggal Tuan Guru Haji Bijuri, maka yang melanjutkan agar tetap terlaksana syariat Islam dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pentingnya pendidikan agama bagi keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan bacaan di Pematang Karangan dilanjutkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Ayan. Dan beliau juga merupakan mantu dari Tuan Guru Haji Bijuri. Setelah berjalan beberapa tahun di bawah asuhan Tuan Guru Haji Muhammad Aini, Tuan Guru Haji Ayan ini mengalami perkembangan dan berjalan sangat pesat. Pada awalnya ketika dipimpin oleh Tuan Guru Haji Bijuri dilakukan setiap Jumat pagi. Pada masa Tuan Guru Haji Ayan kemudian ditambah pada Jumat malam untuk perempuan dan Sabtu malam untuk umum yang didahului dengan pembacaan syair-syair Maulid Al-Habsyi. Dalam perkembangannya memang beberapa kali terjadi perubahan waktu kegiatan karena beliau menyesuaikan dengan pengajian yang dipimpin oleh guru sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari di sekumpul. Perubahan itu berlangsung beberapa kali seperti dilaksanakan pada Rabu malam, kemudian pada Senin malam dan akhirnya dilakukan pada Selasa malam. Figur Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau Tuan Guru Haji Ayan di kalangan masyarakat Pematang Karangan dan Kabupaten Tapin umumnya adalah merupakan ulama yang karismatik sehingga pengajiannya dipimpin oleh beliau. Jumlah jamaah selalu bertambah banyak hingga mencapai puluhan ribu orang. Desa Pematang Karangan yang dulunya kurang dikenal setelah adanya pengajian yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Aini ini makin dikenal bukan saja yang ada di Kabupaten Tapin tetapi sampai daerah hulu sungai. Beliau dalam memberikan pelajaran agama di samping di rumah dan musalla Darul Aman, beliau juga meluangkan waktu untuk memberikan pengajian agama secara rutin dan bergiliran di mana-mana tempat masyarakat yang menghajatkan, baik di masjid, musalla atau di sekolah-sekolah. Selain itu juga beliau sering mengabulkan hajat undangan masyarakat memberikan ceramah agama baik di masjid, musalla, madrasah, sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah. Beliau juga merupakan seorang dai atau muballigh yang terkenal pada masa itu tidak saja di Kalimantan Selatan tetapi juga terkenal di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah. Beliau aktif melaksanakan dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memberikan pencerahan rohani guna menetapkan keyakinan agama Islam dan pengalaman pada masyarakat tempat yang dilakukan dalam kegiatan tabligh bukan saja di kota tetapi juga dilakukan di desa-desa bahkan sampai pelosok desa terpencil sekalipun. Untuk mencapai tujuan ada yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, bahkan juga harus dilakukan dengan jalan kaki.
Di tengah kesibukan memberikan pengajian dan berdakwah, beliau juga tetap aktif memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Kiai Haji Saman Mulia Keraton Martapura dan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul. Setelah kurun waktu selama kurang lebih 17 tahun melaksanakan kegiatan dakwah umum untuk masyarakat, kemudian beliau menghadap Kiai Haji Saman Mulia untuk memohon petunjuk dan sekaligus memperdalam ilmu agama. Atas berkat nasihat Kiai Haji Saman Mulia yang mengatakan kepada Tuan Guru Haji Muhammad Aini, putra Haji Ali, mengatakan untuk memperdalam ilmu nyawa, kamu maka nyawa atau kamu unda aku serahkan kepada Anang, panggilan kesayangan pada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, sekaligus yang akan memimpin nyawa memberikan pengajian agama cukup di rumah dan di langgar saja. Dengan demikian, akhirnya Tuan Guru Muhammad Aini memutuskan dengan tulus ikhlas melaksanakan nasihat beliau. Mulai saat itu beliau tidak lagi melaksanakan pengajian agama di tempat-tempat lain, melainkan hanya memberikan pengajian di rumah dan musalla di depan rumah beliau. Kalau dilihat secara keseluruhan waktu dalam pengajaran ilmu agama kepada masyarakat selama kurang lebih 45 tahun, melihat kiprahnya dalam menyampaikan pengetahuan mengenai agama merupakan sebagai generasi penerus perjuangan Rasulullah SAW, membangkitkan seluruh hidup secara konsisten, menetapi jejak sunnah Nabi SAW, mengembangkan dakwah dan syiar Islam, serta berkhidmah dengan ilmu yang penuh keikhlasan, rajin, cermat, dan tanpa pamrih. Segala niat, sikap, dan amal ibadah perjuangan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nilai positif dengan ganjaran tempat yang mulia di sisinya. Berpulang ke rahmatullah, pada usia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini kurang lebih 67 tahun, beliau mulai sakit-sakitan dan akibat sakit yang dialami sempat beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Kemudian pindah ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Setelah mengalami perawatan di rumah sakit beberapa hari, beliau meminta untuk pulang ke rantau. Dalam perjalanan pulang menuju rantau tersebut, sampai Martapura, beliau menghembuskan napas terakhir, melepas roh yang suci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau kembali menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Senin 21 Jumadil Awal 1421 Hijriah, bertepatan dengan 20 Agustus tahun 2000, pukul 23.45 WIB. Beliau dimakamkan di samping musalla Darul Aman, Desa Pematang Karangan, Kecamatan Tapin Tengah pada siang Senin harinya sekitar pukul 15.30 menjelang salat asar. Kini ulama yang warasatul anbiya tersebut telah tiada. Namun meski demikian, semoga kita dapat mewarisi semangat dan meneladani sikap kepribadian dan perjuangan beliau. Semoga segala amal baik dan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran maqam tempat yang mulia di sisinya, serta kita semua senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan, dan ridha Allah berkat kemuliaan beliau dan guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin.